ulasan yang seperti ini yang sebenarnya harus kita terus gaungkan supaya petani kita paham, dia mengerti sehingga begitu dia membeli pupuk hayati itu benar-benar bisa membantu tanamannya untuk bisa lebih efektif, lebih efisien, dan lebih melimpah dari hasil panennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi kita hari ini untuk membahas satu tema yang saat ini sering dilakukan oleh teman-teman petani. Teman-teman sekalian, bahwa di dalam kita berbudidaya, baik itu berbudidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura ataupun tanaman perkebunan, semuanya tidak terlepas dari pemakaian pupuk. Ada yang menggunakan pupuk kimia seperti urea, KCl, TSP, ZA, dan lain-lain, atau biasa dipopulerkan dengan sebutan NPK. Ada juga yang menggunakan jenis-jenis pupuk organik, baik dari bentuknya yang bercair ataupun yang padat. Ada juga yang menggunakan pupuk hayati. Pupuk hayati yang bentuknya cair ataupun pupuk hayati yang bentuknya padat. Ada juga penggunaan yang berupa pembenah tanah. Jadi pembenah tanah itu juga terbagi dua, ada pembenah tanah sistem organik dan pembenah tanah sistem kimia. Nah, kali ini kita akan membahas pupuk hayati. Jadi, pupuk hayati ini adalah pupuk yang berbasis mikroba. Pupuk yang berbasis pada jamur dan bakteri positif. Nah, teman-teman, kalau kita membahas pupuk hayati, maka tidak terlepas dari dua tadi, berbentuk cair ataupun berbentuk padat. Ada 3 kesalahan teman-teman petani yang sering dilakukan pada saat menggunakan pupuk hayati. Kesalahan yang pertama adalah pupuk hayati saat digunakan bakterinya atau jamurnya itu tidak diaktifkan dulu. Jadi tidak diaktifkan dulu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat bakteri yang ada atau sudah di packing dalam berbentuk botol ataupun plastik itu semuanya sudah didormankan, sudah ditidurkan. Ini kita garis bawahi bahwa pupuk hayatinya ini yang dari pabrikasi, bukan yang berupa mol, mikroorganisme lokal yang dibuat sendiri atau PGPR atau bentuk jakaba. Ini yang kita maksud adalah yang sering dibeli di toko atau dibagikan dalam bentuk bantuan dari pemerintah. Nah, bakteri ataupun jamur yang ada di dalam kemasan tersebut itu sudah ditidurkan. Artinya, kalau sudah ditidurkan, untuk bisa maksimal ketika kita menggunakan, maka perlu diaktifkan. Jadi, kenapa para produsen ataupun pabrik itu menidurkan atau mendormankan bakterinya, supaya botolnya atau plastiknya itu tidak mengembang. Karena kalau tidak ditidurkan, tidak didormankan, maka pasti akan berkembang, akan berkembang botol atau plastiknya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi harus diaktifkan dulu. Apa caranya? Caranya itu dengan memberikan gula, menambahkan gula, atau menambahkan garam. Nah, ini gula ini bisa molase, bisa gula pasir, bisa gula Jawa atau gula merah, itu tidak ada masalah karena itu adalah sumber karbonnya. Jadi perlu diaktifkan. Yang kedua, sebenarnya dikasih garam. Dikasih garam supaya yang tadinya tidur itu bisa aktif.
Nah, ukurannya kalau untuk 1 liter itu 3 sendok garamnya dan 1 sendok, maaf terbalik, 1 sendok garamnya dan 3 sendok gulanya. Itu untuk mengaktifkan. Nah, kalau mau lebih maksimal lagi karena tadinya jumlahnya sudah ditidurkan itu ada populasi tertentu, kalau mau misalnya dia aktif dan membelah sel lagi sebelum digunakan di tanaman, maka sebaiknya kasih telur 1 biji. Ini mau telur ayam, telur bebek, atau telur apapun, itu bisa dimasukkan lagi terus dikocok. Dikocok, nanti disimpan 1 kali 24 jam. Begitu nanti botol sudah terasa ada gas di dalamnya, nah baru diaplikasikan ke tanaman. Itu sangat bisa efektif. Kenapa? Karena begitu dimasukkan ke tanaman atau dimasukkan ke tanah, itu sudah sangat kencang dalam pembelahan selnya. Nah, berbeda tadi ketika misalnya dari botolnya itu langsung dipakai, tidak diaktifkan dulu. Nah, itu pasti kalaupun ada efeknya itu akan lambat. Nah, tapi kalau dengan metode yang kami sampaikan tadi itu bisa sangat maksimal, sangat efektif untuk memberikan dampak positif bagi tanaman kita. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah begitu petani ini melakukan penyemprotan, maka yang disasar ini adalah daunnya. Nah, itu dibedakan pupuk hayati dengan pestisida yang berupa fungisida atau bakterisida. Nah, kalau misalnya bakterisida ataupun fungisida, maka memang itu dari daun sampai batang yang harus disemprot. Lah, tetapi kalau hayati, pupuk hayati yang mana isinya itu adalah bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat atau jamur pelarut kalium, atau